Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, GK Sumut Seklasis 91, dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia menyaksikan program Lentera Anugerah, di mana setiap pagi kita disapa dengan firman Tuhan yang mengingatkan dan mempersiapkan kita ketika kita akan melakukan aktivitas kita setiap hari. Mari kita menundukkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang maha baik, yang mengaruniakan bagi kami pagi hari yang indah. Ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami rindu bersekutu denganmu, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Sapalah kami Tuhan dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah lompatan iman. Lompatan iman. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada seorang anggota majelis berkunjung ke rumah salah seorang warga jemaat. Jadi dalam perkunjungan tersebut terjadilah percakapan di antara mereka. Nah, sekilas percakapan mereka begini. Anggota majelis tersebut bertanya, "Bapak, jika Bapak mempunyai 2 sepeda motor, apakah Bapak bersedia untuk memberikan atau menyumbangkannya satu kepada pelayanan gereja?" Itu pertanyaan anggota majelis. Nah, dan sangat mengejutkan jawaban dari si bapak tersebut. Anggota jemaat ini langsung menjawab dengan bersemangat, "Ya, bersedia." Waduh, mendengar ini, anggota majelis tersebut tentu merasa sangat senang dan ia sangat bangga dengan apa yang dikatakan oleh jemaatnya tersebut. Tetapi ia ingin lebih memastikan lagi. Lalu ia katakan dengan sebuah pertanyaan lagi, "Bapak, jika seandainya Bapak punya 2 ekor sapi, apakah Bapak berkenan berbagi 1 ekor dengan gereja?" Jawaban si bapak ini pun sangat-sangat mengejutkan bagi anggota majelis tersebut. Dengan semangat si anggota jemaat berkata, "Ya, bersedia. Jangankan sapi, Pak. Sedangkan sepeda motor pun saya kasih buat gereja." Waduh. Anggota majelis ini semakin merasa senang mendengar jawaban dari jemaatnya dan menganggap bahwa jemaat tersebut adalah orang yang setia menerapkan nilai-nilai iman Kristen untuk berbagi. Nah, namun untuk lebih meyakinkan akan kesetiaan warga jemaat tersebut dalam hal berbagi, anggota majelis tadi kembali bertanya. Pertanyaannya begini, "Pak, jika Bapak mempunyai 2 ekor ayam, apakah Bapak bersedia memberikan 1 ekor untuk ayam, untuk gereja maksudnya?" Nah, apa jawaban dari si anggota jemaat tersebut? Sangat mengejutkan.
Ia berkata, tunggu dulu. Jawab si bapak tersebut. Pak Majelis bertanya seperti itu karena Pak Majelis tahu bahwa saya punya 2 ekor ayam. Aduh, mohon maaf Pak Majelis. Kalau tentang hal itu, saya tidak bisa untuk berbagi. Saudaraku yang terkasih, ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa memang bagi kebanyakan orang sangat setuju dengan nilai-nilai berbagi sebagai nilai yang baik untuk dikembangkan. Tetapi hanya sebatas wacana atau sebatas perkataan saja. Dan ketika ini berusaha untuk diwujudkan, ketika kepada setiap orang diharapkan wujud dari hal ini, maka akan banyak orang-orang yang mundur ketika kepadanya dimintakan untuk berbagi secara nyata kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dari suatu peristiwa yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat. Kisah seorang janda di Sarfat adalah contoh keluarga yang sederhana, keluarga miskin dengan 1 orang anak. Namun, ia memiliki nilai yang sungguh luar biasa, yaitu keberaniannya untuk berbagi meskipun hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kemiskinan. Ini kebalikan dari cerita warga jemaat yang punya 2 ekor ayam tadi. Dalam Alkitab memang dikisahkan bahwa janda miskin tersebut bertemu dengan seorang nabi yang bernama Elia. Dan Elia meminta minum dan makan daripadanya. Janda tersebut tidak memiliki apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak yang cukup dimakan sekali. Tentu bagi dia dan juga bagi anaknya. Pergumulan janda di Sarfat sangat berat. Sangat berat. Nah, dalam situasi seperti ini, tiba-tiba ada seseorang yang meminta makanan kepadanya. Tentu sebenarnya wajar jika janda ini keberatan untuk berbagi makanannya. Tetapi Elia berusaha meyakinkan bahwa tepung dalam tempayannya, minyak dalam buli-bulinya tidak akan habis selama musim kemarau. Hal ini tentu memerlukan keyakinan yang sungguh-sungguh dari janda tersebut untuk mau berbagi atau tidak. Singkat cerita, janda tersebut akhirnya bersedia membagikan sebagian roti yang dimasaknya untuk Nabi Elia. Dan ternyata memang benar, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis, walaupun diambil setiap hari sampai datangnya musim penghujan. Sungguh luar biasa, mukjizat yang sangat-sangat besar terjadi dalam kehidupan sang janda tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus akui bahwa nilai-nilai iman Kristen yang seperti ini sudah semakin terkikis habis. Terlebih ketika kita perhadapkan dalam situasi sekarang ini. Keberanian untuk berbagi dengan sesama ini sudah semakin terkikis. Maksudnya, bukan hanya berbagi di kala kita berkelebihan, namun juga di kala kita berkekurangan. Apalagi memang di tengah situasi yang sangat berat, pandemi COVID-19 yang masih terus menjadi bayang-bayang bagi kita, adakah kita tetap terpanggil, kita merasa terpanggil untuk berbagi? Bukan hanya berbagi dalam hal materi,
berbagi kasih, berbagi perhatian. Saudaraku, ketika kamu akan melakukan aktivitasmu di hari ini, ingatlah, firman Tuhan mengajak kamu untuk berbagi dengan orang di sekitarmu, berbagi suka, berbagi keceriaan, berbagi hal-hal yang menguatkan, menggembirakan. Mungkin itu sesuatu yang sederhana, yang saudara miliki, tapi berbagilah. Ini yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kisah janda di Sarfat mengingatkan kami betapa Tuhan, Engkau memanggil kami untuk berbagi sesuatu hal sebagai sebuah lompatan iman yang memperlihatkan keyakinan dan kesungguhan kami bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kami sehingga kami mampu berbagi dengan orang di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan panggilan di hari ini, ketika kami akan melakukan aktivitas kami, adalah panggilan untuk berbagi kasih, berbagi sukacita. Sehingga orang-orang di sekitar kami merasakan dan semakin mengenal akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Allah Bapa. Dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.